Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep wahdatul wujud. Konsep wahdatul wujud yang diperkarai oleh Ibnu Arabi menimbulkan polemik dan diskursus pelik di antara para ulama. Dari konsep manunggaling kalawan Gusti ini kemudian lahir kelompok yang pro dan kontra. Hakikat dari konsep wahdatul wujud adalah bagaimana seorang ingin begitu dekat dengan Tuhan, kemudian meluruh dan lebur bersama mewujud Tuhan. Prinsip pemahaman ini yang kemudian menimbulkan pro kontra di antara ulama yang satu dengan ulama lainnya. Diperlukan pemahaman yang hakiki untuk menyelami kaidah wahdatul wujud, karena pemahaman konsep ini akan berakibat fatal bagi masyarakat kebanyakan awam yang belum mengerti dasar-dasar syariat yang sesungguhnya. Ketika muncul persoalan akidah terhadap hakikat ilahiyah, tidak sedikit yang kemudian menafsirkan konsep radikal, bahkan hingga hukuman mati sekalipun. Tentu hal ini bukan jalan keluar yang benar, karena penghakiman kafir seorang bukan ranah manusia tetapi hak prerogatif Tuhan. Terlepas dari pro kontra terhadap konsep wahdatul wujud, paham ini tetap berkembang dalam tumbuh secara normatif dan tersebar di banyak kalangan. Maka menjadi niscaya jika kemudian kaidah wahdatul wujud didiskusikan, dikaji sedemikian dengan cara ilmiah agar khazanah terhadap pengetahuan ini semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsep wahdatul wujud di tengah masyarakat awam tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi di berbagai lembaga pendidikan utama, di perguruan tertinggi, konsep kesatuan eksistensi ini menjadi diskusi yang sangat menarik. Makna wahdatul wujud. Secara etimologi, wahdatul wujud berasal dari kata wahdah yang berarti tunggal, satu atau kesatuan, dan al-wujud yang berarti ada, eksistensi atau keberadaan. Secara harfiah, wahdatul wujud artinya adalah kesatuan eksistensi. Sementara menurut istilah, wahdatul wujud adalah pemahaman yang tidak mengakui adanya perbedaan antara Tuhan dan makhluk. Karena wujud makhluk manifestasi dari keberadaan Tuhan. Tuhan memperlihatkan diri dengan wujud keseluruhan makhluk yang ada. Tidak ada satupun di dalam dunia ini kecuali eksistensi dari adanya wujud atau Tuhan. Ada yang memaknai bahwa wahdatul wujud itu sama dengan manunggaling kala Gusti, konsep dalam Jawa yang diperkenalkan oleh Siti Jenar. Akan tetapi ada yang membedakan kedua makna tersebut. Kalau wahdatul wujud itu pernyataan senyawa, peleburan, sedangkan manunggaling kaula Gusti adalah sebuah pencampuran. Contoh yang pertama, semisal jari dicelupkan ke dalam air tawar dan saat setelah itu dicelupkan ke dalam air laut. Air di ujung jari tidak dapat dibedakan antara air tawar dan air laut. Contoh keduanya seumpama secangkir kopi, di dalamnya terdapat bubuk kopi, air dan gula, sama-sama menyatu dalam satu entitas akan tetapi berbeda secara hakikat. Pemahaman bahwa wahdatul wujud itu sama dengan manunggaling kaula Gusti, tidak ada perbedaan makna, dan antara satu dengan yang satunya lagi adalah sepadan dan sama. Dan yang lebih penting untuk dipahami bahwa keduanya adalah wujud penyatuan, apapun bentuk dan ragamnya menyatu dalam arti yang sesungguhnya. Sejarah wahdatul wujud. Wahdatul wujud selalu dikaitkan dengan Ibnu Arabi, karena Ibnu Arabi dianggap sebagai penggagasnya. Meskipun wahdatul wujud dikaitkan dengan aliran Ibnu Arabi, tetapi sebenarnya wahdatul wujud sudah diajarkan oleh beberapa sufi sebelum Ibnu Arabi. Akan tetapi di dalam berbagai penjabaran terkait dengan wahdatul wujud, Ibnu Arabi dianggap yang paling
berjasa dan mempengaruhi terhadap konsep kesatuan wujud ini. Sufi sebelum Ibnu Arabi yang membuat pernyataan yang dianggap mengandung doktrin wahdatul wujud adalah Abdul Hamid Al-Ghazali. Dalam sebuah karya Al-Ghazali berkata, sesuatu yang mewujud dengan sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana cahaya yang sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada wujud kecuali Allah dan wajahnya. Dengan itu pula maka segala sesuatu binasa kecuali wajahnya secara azali dan abadi. Konsep yang dikatakan Al-Ghazali ini dipandang sebagai prinsip wahdatul wujud karena sebenar-benarnya cahaya adalah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada wujud kecuali Allah dan wajahnya, merupakan dasar hakikat konsep wahdatul wujud. Ma'aruf Al-Karaki, salah satu sufi yang hidup 4 abad sebelum Ibnu Arabi, adalah seorang pertama yang mengungkapkan syahadat dengan kata-kata tiada suatu pun dalam wujud kecuali Allah. Itu artinya bahwa peletakan dasar wahdatul wujud pertama bukan Ibnu Arabi, akan tetapi ada beberapa sufi sebelumnya yang telah mengungkapkan konsep wahdatul wujud. Mungkin penjelasan dan penerarannya hingga pengaruh konsep ini baru tersebar luas pada masa Ibnu Arabi. Maka kemudian Ibnu Arabi dianggap atau dipandang sebagai penggagas konsep wahdatul wujud. Tokoh yang cukup berperan memperpopulerkan istilah wahdatul wujud adalah Ibnu Taimiyah, seorang pemikir dan ulama Islam, guru dari Ibnu Qayyim yang Jauziyah. Walaupun Ibnu Taimiyah menggunakan istilah wahdatul wujud justru untuk mengkritik doktrinnya, tetapi istilah ini sudah banyak yang digunakan untuk kalangan sufi di ajaran tasawuf. Ibnu Taimiyah adalah salah satu ulama yang tidak mengakui konsep wahdatul wujud. Oleh karena itu, wahdatul wujud merupakan konsep yang menjadi perbedaan hingga saat ini. Akan tetapi perbedaan pendapat itu semata-mata meniadakan adanya konsep, termasuk konsep wahdatul wujud ini sendiri. Konsep wahdatul wujud sebagai yang telah disinggung bahwa konsep wahdatul wujud adalah penyatuan terhadap entitas Tuhan. Konsep ini semakin berkembang dan menjadi pemahaman lebih luas bahwa yang dimaksud dengan wahdatul wujud tidak semata-mata lebur dan menyatu dengan Tuhan, akan tetapi dekat yang sedekat-dekatnya. Dalam bahasa agama merupakan jalan menuju konsep wahdatul wujud. Al-Jaunid di dalam buku Kitab Al-Daiki, Tafsir Wahdatul Wujud bagi Muslim Nusantara, mengatakan tauhid adalah memisahkan antara yang tidak diciptakan dan yang diciptakan. Ungkap Al-Jani ini dalam sebuah penjabaran tidak bertentangan dengan wahdatul wujud, sebab sudah dijelas antara Tuhan dengan seorang hamba yang mewujud ke dalam hakikat entitas ketuhanan adalah seseorang yang menemukan hakikat keadaannya di dalam kewujudannya. Dalam konteks ini, tarekat menuju kondisi wahdatul wujud merupakan medium atau perantara yang tidak boleh diabaikan, sebab tanpa adanya media perantara perhubung antara dua aspek hamba menuju entitas Tuhan, maka tujuan akhir tidak akan pernah tercapai. Segala jalan perantara ini hukumannya mengikuti hukum tujuan. Kaidah ini menjelaskan bahwa jalan atau perantara menuju wahdatul wujud hukumnya sama dengan peleburan entitas itu sendiri. Ada dua pengertian berbeda yang mendasarkan dalam pemahaman istilah wujud. Pertama, wujud sebagai suatu konsep ide tentang wujud. Kedua, wujud yang berarti bisa mempunyai wujud, yakni yang ada atau yang hidup. Wujud bil mawujud. Kata wujud dalam konsep Ibnu Arabi digunakan untuk menyebut wujud Tuhan, yaitu satu-satunya wujud adalah wujud Tuhan yang tidak ada wujud selain wujudnya, yang berarti apapun selain Tuhan tidak mempunyai wujud. Akan tetapi pada waktu yang lain Ibnu Arabi juga menggunakan kata wujud untuk menunjukkan pada selain Tuhan, tetapi Ibnu Arabi menggunakannya dalam pengertian metaforis untuk mempertahankan bahwa wujud hanya milik Tuhan, sedangkan wujud yang ada pada alam hakikatnya adalah wujudnya yang dipinjamkan kepadanya. Sebagaimana cahaya matahari yang merupakan
miliknya kemudian dipinjamkan kepada bumi dan seisinya untuk sebuah menunjukkan eksistensi. Matahari cahayanya adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan, dan keduanya mewujud dalam sebuah entitas, yaitu matahari bagaimana api dengan panas, dua keadaan yang ketika ada api maka akan ada panas, dan api beserta panasnya adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kondisi tertentu, jika Tuhan berkehendak, entitas api pada panas menjadi hilang sebagaimana sejarah Nabi Ibrahim. Terima kasih dengan penjelasan seperti ini, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.